Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my YouTube channel Arnadi Dalam Negeri. So today I will explain about an application to make presentation. The application is Microsoft PowerPoint. But before continuing this video, don't forget like, comment, subscribe, and press the bell. Okay, we will continue this video. Microsoft PowerPoint is an application to help people to make a report in the form of a presentation. This application used by everyone, start from student, college student, lecturer, until employee. This application has been used both in Indonesia and throughout the world. This application helps students, college student, lecturer, and employee to complete its tasks. Okay, I will give you example how to make a report with Microsoft PowerPoint. Oke, beginilah cara membuat laporan dalam bentuk presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Pertama-tama, kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint dengan cara mengklik 2 kali gambar Microsoft PowerPoint yang sudah ada di desktop, laptop atau komputer kita. Selain mengklik 2 kali, kita juga bisa membuka aplikasi Microsoft PowerPoint dengan cara mengklik 1 kali ikonnya dan menekan enter, sama seperti membuka aplikasi Microsoft Excel, Word, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut membuat presentasi. Pertama-tama adalah kita membuat judul presentasi kita. Oke, kita ambil judulnya adalah laporan rencana pembaharuan sistem sekolah. Oke, itu judulnya. Kita tulis. Selanjutnya adalah yang menyampaikan by Arnadi, anak dalam negeri. Oke. Pada PowerPoint atau untuk membuat presentasi dalam PowerPoint, menurut aplikasinya adalah PowerPoint, yaitu poin-poinnya saja. Kita terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan presentasinya. Oke, kita ambil bahan-bahannya. Oke, kita ambil bahan-bahan, kita pilih bahannya. Ini merupakan bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat presentasi. Kita masukkan gambarnya. Oke. Oke, kita geser gambarnya. Cara menggeser gambar atau mengkecil dan memperbesarkan gambar adalah kita klik gambarnya, kita tahan kiri, kita geser kursornya. Oke,
Oke, untuk memperbesarkannya kita bisa tarik yang bagian sini. Oke, ini tulisannya tidak terlihat, kita turunkan dulu gambarnya. Ini kita naikkan secara sama juga untuk menaikkan hurufnya. Oke, ini kita taruh di sini, ini kita naikkan lagi sedikit. Nah, ini ada tulisan di bawah, ini kita turunkan aja supaya terlihat. Oke, beginilah tampilan awal pembuatan presentasi laporan rencana pembaharuan sistem sekolah. Di sini sudah kita menyiapkan dua gambar. Ini adalah sekolah yang belum dilakukan pembaharuan atau yang sudah berdiri sekarang, dan ini adalah rencananya sekolah yang akan kita tuju, apa istilahnya, untuk membangunnya. Oke, kita siapkan lembar keduanya, yaitu kita bisa klik new slide ini. Kita di sini new slide, kita bisa pilihannya ada yang ini, bentuk-bentuknya. Ini gambar nomor 2. Oke, untuk selanjutnya adalah kita buat format atau pokok permasalahan yang akan kita buat dengan cara pertama kita pakai insert saja, klik insert, kita pilih shape. Shape ini untuk menentukan bentuk apa namanya, tampilan tempat kita nulis. Ini misal kita tulis di sini satu bentuknya, kita tulis di klik kanan untuk menulisnya di dalam edit text. Kita tulis misalnya pengertian. Kita mulai dari pengertian ya guys. Ini pengertian, kita taruh di sini saja. Ini kan bentuknya sama seperti tadi, klik gambarnya langsung geser. Oke. Pertama kita tulis pengertian. Pertama kita harus tahu pengertian sekolah. Kita tambah dulu layarnya guys. Ini kita lembar kerjanya, kita klik. Kalian bisa langsung klik ini atau bisa klik slide, new slide ini guys ya. Oke, slide selanjutnya di sini. Kita bisa tulis pengertian di sini. Pengertian ini kan di tengah, kita geser kiri aja guys. Pengertian sekolah. Nah, di sini kita poin, di sini kita bisa tulis pengertian sekolah itu apa. Menurut gue, pengertian sekolah itu adalah sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Oke, kita lanjut ke format yang kedua. Kita ambil jenis, kita tulis di sini, kita buat di insert lagi guys. Kita pilih sheet-nya, kita pilih bentuknya kayak gini aja guys, supaya tampilannya menarik, tapi intinya aja. Kita klik kanan, kita pilih edit text, kita tulis jenis. Oke, jenis di sini sama seperti tadi guys. Kita tulis jenis. Di sini kita tambah lagi untuk menambah di bawah slide selanjutnya guys. Kita klik paling slide terakhir, kemudian kita cari lagi new slide, kita klik new slide, kita pilih bentuk slide-nya guys. Jenis kita pilih sini aja. Oke, kita pilih jenisnya di sini, kita tulis jenis sekolah. Kita ambil aja guys, sekolah di sini, sekolah negeri, di sini sekolah swasta. Oke, kita lanjut ke tampilan yang ketiga. Selanjutnya itu adalah
permasalahannya guys. Kita buat ya tadi, kita cukup menggunakan dua aja guys ya, cukup insert namanya di dua menu bar ini aja, insert sama home ini aja guys ya. Ini kita belajar dasar-dasarnya guys. Kita pakai save. Di sini save ini untuk menentukan bentuk tempat kita nulis itu loh guys. Kita bisa pakai ini lingkaran permasalahannya, kita klik kanan edit text dan permasalahan. Oke. Seperti judul kita adalah laporan rencana pembaharuan sistem sekolah, berarti kan otomatis sekolah ini setidaknya ada masalahnya guys ya, makanya perlu diperbaharui. Oke. Setelah permasalahan ini kita tambah seperti tadi, tekan ini new slide, kita pilih permasalahan di mana ya, ini aja permasalahan. Kita bisa permasalahannya di mungkin kita pakai aturan kita pakai langsung aja guys ya, membaca permasalahan dan penyelesaian. Ini permasalahan aturan. Oke. Kita selesaikan satu-satu dulu aja guys ya. Permasalahannya ini tadi di sini kita cuma bahas pengertiannya aja guys ya, pengertian sekolah aja. Jadi nggak terlalu banyak bahas misal sekolah adalah bangunan berdiri untuk tempat mengajar dan mengajar, itu enggak. Kita ambil intinya aja. Pokoknya intinya sekolah itu adalah tempat belajar dan mengajar. Itu menurut pengertian gue aja. Tapi jenis-jenis sekolah kita ambil dua aja guys ya, jenis sekolah negeri sama sekolah swasta. Ini tergantung kita cara mempresentasikan kepada audien aja guys ya. Oke, kita lanjut ke permasalahannya yang tadi guys. Ini permasalahannya kita pakai aturan aja, aturan sekolah guru. Di sini guru juga termasuk dalam permasalahan juga guys ya, guru. Oke, kita tambah ini, kita ambil mungkin 4 atau 5 permasalahan yang kita bahas. Kita ambil dulu slide-nya, kita ambil slide hasil permasalahan. Kita lanjut. Ini mungkin guru, kita lanjut dulu ini supaya di sini orang tua aja deh. Orang tua juga permasalahannya. Orang tua atau biar aja. Di sini baru guru, di sini siswa. Ini tempat-tempat sumber permasalahan guys. Oke, kita coba yang ini dulu, kita lanjut di sini. Oke, permasalahan. Kita bisa tulis selanjutnya adalah insert. Insert di sini kita pakai yang ini aja nih. Oke, di sini kita edit teksnya, di sini pemecahan atau penyelesaian. Oke, kita lanjut ke di sini kolom penyelesaian. Mungkin kita gabung aja guys ya, permasalahan dan penyelesaian. Tombol permasalahan dan penyelesaiannya ntar aja deh guys. Kita buat dulu, intinya kita buat dulu format skema yang akan kita bahas guys. Oke, kita tambahkan di sini ambil aja deh, di sini kesimpulan deh. Oke, tambah satu lagi.
Oke, satu lagi di sini aja deh. Di sini saran aja. Klik kanan, edit text. Saran. Oke. Kita buat sekarang alurnya guys ya. Pertama kita untuk membuatnya adalah ini. Klik save. Ini tanda panah. Nah, kita gini guys. Set. Tahan kiri. Nah, kita tinggal tarik ini aja. Ini untuk muternya. Nah, ini tarik sini dikit. Nah, dikit di sini dikit. Nah, tinggal kita sesuaikan aja guys di mana letaknya. Tinggal putar dikit. Ini tarik geser. Oke. Ini kita sesuaikan tempatnya aja. Oke. Ini pengertiannya. Oke, kita seperti ini kita buat juga lagi alurnya, alur ini untuk mempercantik tampilannya guys ya, supaya lebih menarik gitu. Oke, kita ambil yang ini garis juga. Oke, ini kita geser. Mesin sedikit. Oke, ini. Oke, kita lanjut, kita buat terus guys. Kita bisa juga pakai panah ya, panah. Kita bisa pakai panah. Putar aja di sini guys. Oke, panah. Kita kecilin aja di panah. Oke, kita bawah. Nah, lagi. Nah, kita bebas terserah mau pakai panah apa guys ya. Di sini kita pilih disiplin aja guys yang kita butuhkan, yang perlu kita ini juga. Nah, ini kita balik putar aja guys. Putar tarik ini simple aja guys ini untuk pembuatannya. Putar dikit, tarik dikit. Ini kita bisa geser. Oke, satu lagi ya, kayaknya kurang bagus ya pakai panah ini guys ya. Kita pakai yang panah yang agak melengkung aja guys ya, biasa lah. Satu lagi, kita mainnya pakai panah aja guys ya. Oke. Pokoknya di Microsoft Point ini kita harus sabar untuk ngeditnya itu aja guys, gambar-gambar ini. Soalnya lebih ke tampilan menarik dan inti-intinya aja, pokoknya yang dibahas aja di sini guys. Ini nah, supaya agak menarik kita pakai di sini. Kita kasih warna aja guys ya. Warnanya itu balik ke home, ini kita pilih warnanya di sini, warna merah. Di sini pakai hijau. Kita bebas cari warna yang kita mau guys ya. Penting kelihatan aja tulisannya. Oke.
terus kita terus milih nih guys ya warnanya, klik ke save file ini guys ya, yang bagian sini kita klik aja. Oke, yang penting tulisan kelihatan guys. Oke, nah warnanya ini kita sesuaikan aja sama tadi menyesuaikan. Oke, kita pakai ini enggak masalah, kita pilih aja ini enggak masalah, ini juga enggak masalah. Oke, tanda hijau ya. Oke lah guys, kita bahas satu-satu guys ya. Oh ya, untuk supaya enak dilihat dan tampilan menarik, kita kasih tampilan di sini ya, tampilan slide-nya ya. Pakai di desain ini kita pilih aja yang warnanya ini aja guys ya. Di sini desain ini kita pilih warna yang mana, yang boleh, yang ini boleh, yang penting kelihatan mana aja, nggak terganggu tulisannya guys ya. Oke, kita pakai yang ini aja guys ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana ya cara menyampaikannya guys ya. Mulai dari pengertian, kita jelaskan pengertian dari sekolah itu apa. Pengertian ini pengertian sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Terus ini yang kedua, kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis sekolah kita pakai ada jenis sekolah negeri, sekolah swasta. Tapi kita yang ketiga ini permasalahan. Yang penting kelihatan tampilannya rapi ya guys ya. Permasalahan. Oke, ini permasalahan aturan sekolah. Biasanya sekolah kita ambil dulu ini yang kita cari bahan-bahannya, misalnya sekolah ini. Oke, sekolah sini kita ngambil 2 gambar. Oke, yang ini kita ambil. Oke, kita pindah gambarnya ke sini, dua-duanya pastel. Ini sekolah nih guys. Di sini kita ambil, kita mainnya itu untuk di PowerPoint ini lebih ke seperti namanya PowerPoint itu inti-intinya saja. Jadinya saya gue lebih ngambil gambar terus gue jelasin kayak gitu aja guys. Judul terus gambarnya, untuk baru saya nyampein penjelasannya guys. Oke. Ini kita hapus saja guys ya. Sekarang tadi tunggu dulu, kita ambil satu-satu. Kita hapus dulu aja. Kita mainnya di permasalahan pertama aja deh. Lebih ke aturan ya. Aturan sekolah. Oke, aturan. Kita tambahin gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Ini paste, di sini kita paste. Nah, di sini di sini. Oke. Nah, di sini sekolah yang akan kita perbarui adalah pembaruan sistem ya guys ya. Nah, di sini aja berdasarkan permasalahan pertama mengenai aturannya. Aturan sekolah itu dia, kalau sekolah tujuan kita adalah sekolah itu jam 7:30 itu udah ada dalam kelas dan mulai belajar guys. Bukannya yang sekolah sekarang jam 9 bukannya masuk kelas malah pada bolos sekolah. Ini permasalahannya, gimana cara kita mengatur supaya membuat aturan yang menyatakan bahwa jam sekolah itu atau jam belajar itu
bukannya jam 9 melainkan setengah 8, yaitu dengan menerapkan aturan dan kebijakan mengenai aturan sekolahnya guys ya. Oke, kita lanjut ke yang permasalahan kedua. Tadi kita ambil orang tua guys ya. Orang tua bukan maksudnya apa ya guys ya, orang tua ini atau orang tua atau wali murid ya, wali murid. Nah, seperti yang tadi itu cuma kita nyiapin ini. Permasalahan yang kedua ada pada orang tua atau wali muridnya guys ya. Dan ambil juga bahan-bahannya kayak tadi di sini. Nah, di sini kita copy lagi, kita paste di sini. Di sini kita siapkan bahan-bahannya. Oke. Nah, kita cari dulu. Nah, bentar. Nah, ini langsung saya jelaskan permasalahan sekaligus cara penyelesaiannya guys ya di sini. Kita edit, kita kecilkan, kita mainnya di sini aja ya. Pokoknya intinya kalau PowerPoint itu kita ngebahas intinya aja. Saya lebih ya fokus sama gambarnya aja guys ya, supaya bisa lebih luas untuk menjelaskannya. Di sini permasalahan yang ada pada orang tua adalah biasanya permasalahan itu orang tuanya apa istilahnya, lepas tangan setelah anaknya dimasukin sekolah, udah lepas tanpa ikut campur atau membantu pihak sekolahnya guys. Makanya di sini kita harus, cara penyelesaiannya adalah kita harus memberikan pertama penyuluhan kepada orang tua guys ya di sini guys. Makanya gue pakai penyuluhan ini diadakan rapat antara pihak sekolah dengan para orang tua guys. Dengan begitu setelah melakukan pengarahan untuk memperbaharui sekolah maupun sistemnya, kita minta kepada pihak orang tua untuk membantu sekolah dalam hal misalnya kalau enggak ada biaya, kita minta dukungan dari pihak orang tua berupa tenaganya untuk membantu, baik itu pembangunan, misalnya pembangunannya untuk pembangunan tembok-tembok yang besar istilahnya, kayak yang tadi itu loh guys, yang tampilan pertama atap-atapnya itu bolong guys. Nah di sini kita cuma ngambil gambar, ini gambar bukan sepenuhnya diserahkan ke orang tua untuk orang tua atau wali murid untuk membangun tembok sekolah, emang bukan kerjanya, tapi kita minta rasa gotong royongnya lah guys. Di sini juga orang tua yang membantu untuk memperindah sekolah tersebut guys. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Tadi kita tambah slide aja, tadi kita udah hapus slide-nya, kita tambah slide-nya di sini. Di sini permasalahan selanjutnya, permasalahan 3. Nah, di sini kita ambil untuk panel aja guys ya, ke gurunya sekarang ini guys. Guru juga ada sebagai patokan sumber permasalahan. Dulu kita ambil dulu bahan-bahannya di sini, guru yes. Di sini kita
kita paste. Guru kita paste dulu nih, guru dulu. Nah, kalau menggunakan Microsoft PowerPoint ini emang butuh waktu lama banget guys untuk mempersiapkan gambarnya. Jadinya enggak, soalnya kita harus hafal benar-benar inti dari permasalahan yang kita bahas ini guys. Oke, guru. Kita ambil lagi gambar kita ambil dulu gambar yang tadi juga. Oke, kita tambah. Ini sebenarnya guys untuk mempercantik atau supaya kita menyampaikannya mudah guys, mudah dimengerti sama yang kita beri pengarahan ini guys ya. Nah, permasalahan ketiga ini adalah gurunya guys, yaitu misalkan di sekolah yang lama ini kan gurunya kadang jam 9 bukannya masuk kelas tapi malah pergi bolos atau keluar berbelanja pada jam pelajaran itu guys. Makanya sekolah kita cara penyelesaiannya adalah kita mengadakan rapat guru, supaya pihak guru pun harus tahu tanggung jawabnya sebagai guru, yaitu mengajar pada jam pelajarannya itu sesuai kesepakatan yang ditekan pada saat menjabat sebagai seorang guru guys. Kita adakan rapat untuk penyelesaiannya, beri pengarahan kepada guru-guru, sama seperti orang tua, gimana cara untuk memperbaharui sekolah ini, sistem sekolah ini supaya menjadi lebih bagus lagi guys. Oke, kita lanjut ke permasalahan keempat. Ini kita bisa pilih di sini juga permasalahan keempat. Ini caranya ini kita bisa copy aja guys, copy paste, copy paste saja guys. Ya, permasalahan keempat kita bisa tulis di sini siswa. Oke, kenapa siswa menjadi permasalahan termasuk dalam permasalahan keempat untuk memperbarui sistem sekolah? Kita ambil lagi bahannya guys. Ini. Copy, kita paste. Oke, di sini kita kecilkan hurufnya. Kecilkan. Kecilkan lagi. Di sini kecilkan. Kecilkan lagi. Kita kecilkan terus. Kita kecilkan. Sini kita ambil dulu gambar yang lain juga.
ini kita atur aja supaya rapi guys ya. Nah, di sini permasalahan keempat siswa. Kenapa siswa? Biasanya ada siswa yang seharusnya belajar tapi dia malah bekerja. Biasanya hal ini diakibatkan biasanya si anak kekurangan ekonominya kurang, dan pihak guru juga melakukan istilahnya DO atau tidak menaikkan siswanya, sehingga mereka pihak keluarga memutuskan untuk sudah tidak usah melanjutkan sekolah lagi. Nah, di sini cara pemecahannya balik lagi, kita memberi pengarahan atau kita adakan rapat, baik itu rapat untuk guru maupun untuk orang tuanya. Maksudnya diadakan rapat untuk guru, kita memperbaharui gimana cara sistem mengajar mereka. Kok bisa ini tidak dinaikkan kelasnya dari yang kelas 3 ke kelas 4, atau dari yang kelas 8 kelas 8 ke kelas 9. Kita adakan rapat gimana salah sistem mengajarnya dengan cara melakukan bisa istilahnya meningkatkan kualitas guru tersebut untuk mengajar. Bagaimana cara memberi pelajaran, bukan hanya berpedoman pada bukunya saja dan hanya mengajar siswa-siswa yang udah bisa atau cerdas atau pintar. Nah, kita juga memberikan pengarahan kepada orang tua siswa kalau anaknya ini harus disekolahkan, karena itu merupakan aturan dari pemerintah kalau harus wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. Kita berikan pengarahan, dan bukannya membiarkan anaknya untuk bekerja, kita bisa pihak sekolah meningkatkan bakat-bakat mereka dengan mengadakan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan atau mengeluarkan bakat-bakat siswa atau si anak, yaitu misalnya bakat tarinya lah, atau bisa bakat aktingnya. Itu permasalahan dan pemecahannya bisa. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat slide ke sini, di sini kesimpulannya guys. Kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita bahas dalam presentasi ini, kita ambil kesimpulannya adalah kita harus memperbarui sistem mengajar dan belajar kita dengan mengadakan rapat atau musyawarah kepada baik guru maupun orang tua. Musyawarah antara guru dan guru, musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua murid, menganalisa sistem mengajarnya, menganalisa dan memperbaharui sistem mengajar guru dan bahan belajar siswa. Di sini kita kesimpulannya menganalisa dan memperbaiki sistem mengajar guru dan bahan belajar siswanya dengan cara meningkatkan atau mengadakan pelatihan untuk gurunya
jadinya lebih paham mengenai bagaimana cara mengajar yang benar dan bahan-bahan apa saja yang harus diajarkan. Dan yang terakhir adalah saran. Di sini kita taruh sarannya. Sini sarannya adalah jangan cepat emosi atau jangan cepat marah, jangan cepat mengambil kesimpulan tentang sebuah masalah sebelum mengklarifikasi masalah tersebut dengan semua pihak yang bersangkutan. Oke, ini sarannya. Habis kesimpulan saran, yang terakhir ya ucapan terima kasih guys. Sini aja nih. Terima kasih. Di sini kita cukupin aja guys. Nah, oke, tunggu bentar. Tunggu. Kita ada di sini aja guys. Ini tulisannya terima kasih, kita ke tengahnya aja. Oke. Jadinya kalau kita bahas ya, nah ini tampilannya kalau kita ya, terima kasih. Ini cukup terima kasih. Kita bisa taruh di sini tambahannya juga. Kita copy aja ini filenya. Copy, paste, sini terima kasih, balik lagi kita tambahin by Arnadi anak dalam garing. Di sini kita tulis ini aja ucapan terima kasih. Oke. Nah, simple ini guys. Nah, sekarang ketika kita mempresentasikan, ini totalnya ada 11 slide. Nah, untuk menampilkannya kita bisa slideshow ini, klik slideshow, kita bisa klik ini from the begin. Nah, di sini kita bisa menampilkan atau langsung mempresentasikan. Tadi kan kita menyiapkan bahan, bagaimana cara menyiapkan bahan. Nah, selanjutnya adalah cara mempresentasikan. Di sini tampilannya langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya untuk pembukaannya kita langsung. Tujuan presentasi kali ini kita akan membahas mengenai laporan rencana pembaharuan sistem sekolah dari sekolahnya yang tidak begitu bagus menjadi sekolah yang bagus. Kita bisa untuk cara menjalankannya tekan enter. Di sini kita buat seperti yang tadi, kita ada pengertian, jenis-jenis, tips permasalahan, penyelesaian, kesimpulan, sama saran. Itu kita formatnya dulu intinya itu guys. Jadi kita lanjut di pengertian sekolah, kita jabarin satu-satu dari format yang kita buat, mulai dari pengertian sekolah itu apa, sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Yang penting kita udah paham dari intinya itu fungsi untuk membuat laporan dalam bentuk presentasi. Jenis-jenis sekolahnya apa, sekolah negeri, sekolah swasta. Kita bisa jabarin dulu sekolah swasta negeri adalah ini, sekolah swasta adalah ini. Tapi itu kita gak usah bahas yang itu aja dari sekolah. Pokoknya intinya sekolah negeri dan sekolah swasta itu jenis-jenis sekolah. Nah, baru kita bahas berhubung kita bahas laporan pembaharuan sistem sekolah, kita cari dulu permasalahannya apa. Permasalahan pertama adalah aturan sekolahnya. Gimana aturan sekolahnya? Di sekolah yang pertama dia siswanya itu bolos bukannya masuk sekolah jam
8.30 malahan mereka jam 9 itu udah pada masih di luar kelas atau malahan bolos. Cara menyelesaikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika permasalahan orang tua dan wali seperti tadi, kita permasalahannya kita adakan rapat gimana caranya supaya sekolah ini lebih bagus. Kita lanjut ya. Permasalahan ketiga, gurunya juga jam 9 bukannya mengajar, malah keluyuran, pergi shopping lah, berbelanja. Cara menyelesaikan seperti yang saya jelaskan. Oke, lanjut. Permasalahan keempat, siswa seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, ini deh tampilan presentasi kita. Oke, terima kasih. Oke, begitulah cara membuat presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sekian. Okay, thank you for watching this video, and not forget, I always remain to you to learn something new, because learn something new make your life be more fun. And one more again, don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell, because with that make me be more spirit to create other videos. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.